Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini telah hadir bersama kita di channel Pekalongan Selatan, Kidulane Sapore. Baik, hadir bersama kita 4 camat yang luar biasa di Kota Pekalongan. Baik, Bapak Ibu, kita sapa Bapak Camat yang telah hadir di studio kita. Yang pertama ada Bapak Camat Pekalongan Utara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Beni. Iya, Pak Wismo Adityo SPT MT. Yang kedua ada Bapak Camat Pekalongan Barat, Bapak Dr. Andes Muhammad Nasir MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada Bapak Camat Pekalongan Timur, Pak Darminto SIP MM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Beni. Nggih, sampun dahar nggih Bapak? Sampun, alhamdulillah. Kita sih lemes ya. Dan yang terakhir adalah Bapak Camat Pekalongan Selatan, Bapak Zainal Muhibin SPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa Bapak. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada 3 camat Pak yang biasanya Pak Camat itu podcast bersama dengan Pak Lurah, kata ya Pak. Hari ini kita mendatangkan kehadiran tamu 3 camat yang lain sekota Pekalongan. Luar biasa sekali Pak Camat J. Ya, mereka orang-orang luar biasa. J. Biasa di luar, aku luar biasa. Karena menyempatkan waktunya demi untuk Terima kasih rapuhnya di podcast Pekalongan Selatan ini Kidulane Sapore. Baik, Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini kita mengambil tema yaitu kiat para camat untuk Kota Pekalongan tercinta. Nah, yang pertama ini mungkin saya mulai dari Pak Camat Utara aja, Pak Wismo. Jadi Pak, menjadi camat di Pekalongan Utara itu nggih Pak nggih. Kita tahu kalau di Pekalongan Utara itu daerah yang paling basah. Tantangannya itu banyak katanya Pak. Saya dijelaskan mungkin Pak, tantangan apa menjadi camat Pekalongan Utara itu selama ini yang berkesan sebagai camat di Pekalongan Utara bagi Pak Wismo. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Beni. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Mbak Beni, bahwasanya dulu Pekalongan Utara adalah daerah yang basah. Sehingga ketika ada pelantikan gitu biasanya kan disebut camat daerah basah, camat paling basah karena seperti itu. Ya. Betul seperti itu. Saya jadi masih ingat Mbak Beni. Saya dilantik bulan Maret tahun 2022. Di bulan April tahun 2022 terjadi banjirop yang sangat luar biasa, di mana hampir dari seluruh wilayah kami di 7 kelurahan itu semua terendam. Ya. Jadi hampir rata semuanya mengalami itu. Kantor kami di Kecamatan Pekalongan Utara juga masuk sampai 1 betis, saya masih ingat. Jadi kehadiran kami pertama dalam 1 bulan pertama disambut dengan banjirop yang sangat luar biasa seperti itu. Dan itu berlangsung selama kurang lebih ya antara 10 harian. Di mana saya juga masih ingat 5 hari itu saya sampai tidak pulang ke rumah karena saya harus standby di kantor. Untuk apa? Yaitu untuk memudahkan koordinasi serta mobilisasi ketika ada permasalahan yang harus saya lakukan pada saat itu juga. Meskipun sebenarnya jarak dari kantor ke rumah juga tidak jauh, karena seberapa luas Pekalongan kan, cuma 45,5 km persegi. Kalau dari jarak dari rumah kantor paling antara 5 kilo lah. Tapi saya selama 5 hari itu bertahan di kantor seperti itu. Dan titik temunya saya dengan istri adalah di depan SMA 3.
Jadi kalau dia mengantar logistik, kemudian mengantar baju ganti, maka titik temunya di depan SMA 3. Karena SMA 3 ke utara sudah tidak bisa. Itu salah satu tantangan awal. Jadi diperkenalkan dalam kondisi alam. Dan itu ternyata menjadi satu titik tolak di situ. Dengan berbagai macam permasalahan yang ada, inilah yang coba kita ajukan untuk perbaikan lingkungan yang ada. Jadi mungkin pembukaannya adalah itu dulu. Oke, matur nuwun nggih. Pak Camat Utara yang dulu basah, apakah sekarang masih basah? Nah, nanti kita simak nggih untuk wilayah utara seperti apa. Ya. Yang kedua, Pak Camat Pekalongan Barat nggih, Pak Nasir. Kalau di Pekalongan Barat tentunya apakah sama dengan di Pekalongan Utara tantangannya atau berbeda atau saya lebih ekstrim ini harus gitu Pak. Monggo Pak Camat Nasir. Oke. Untuk Kecamatan Pekalongan Barat itu saya pikir untuk saat ini itu yang paling basah. Paling basah malah dulu di barat ya Pak. Kalau utara itu mungkin menerima langsung air itu dari pasang air rock yang meluap langsung ke kali. Kalau kami itu malah justru menerima air dari dua mata sungai, yaitu Sungai Meduri dan Sungai Kalibremit yang mengapit wilayah kami. Sehingga Nyun Sewu, kami hampir saja setiap tahun itu untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi. Sudah jelas kalau misalnya ada pengungsi, berarti kami harus siap dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Dan di samping itu, Kecamatan Pekalongan Barat itu kan merupakan kecamatan yang berada terletaknya pusat pemerintahan. Ya, juga di sana juga pusat perdagangan, ya. Sehingga Nyun Sewu masyarakatnya pun juga kompleks di sana, ya. Masyarakatnya semuanya hampir sebagian besar berpendidikan tinggi, ya. Dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Dan ini merupakan suatu tantangan juga bagi kami Kecamatan Pekalongan Barat, kami beserta jajaran kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya itu aja prolognya. Ternyata agak berbeda sedikit ya. Kalau tadi tantangannya alam, ini tantangannya ada tambahan dari masyarakatnya yang mungkin lebih heterogen kata niku nggih. Baik, selanjutnya Pak Darminto. Nah, untuk timur pripun ini Pak, adakah yang berbeda atau sama pripun? Ya Mbak Penny, untuk wilayah timur ini kalau wilayah timur itu ada yang kena, ada yang tidak, ada yang basah, ada yang tidak. Jadi sedengan kalau artinya variasi ini mungkin kalau timur lumayan banyak. Jadi memang sebagian untuk wilayah timur yang sisi utara itu kadang masih kena, ya, masih kena rob. Damar dengan tadi ya Pak? Yang biasa kena klego. Kalau kamar itu biasanya kenanya banjir tapi air hujan. Tapi kalau rob yang sampai mungkin ya kalau sekarang alhamdulillah sih sudah sebagian sudah kering ya. Tapi memang masih kalau di sisi utara masih. Ya. Jadi mungkin sementara itu untuk timur kondisi sampai sekarang ya Pak. Jadi sebagian ada yang basah, ada yang kering, sedang saja. So kayak lagu gitu Pak. Nanti akan dinyanyikan sama Pak Wismo itu lagu sedang saja. Baik, lagi terakhir Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Camat Zainal Muhibin, Pak Camat saya di Selatan, selaku host pada pagi hari ini dia Pak, tuan rumah atas niku. Tantangan apa Pak kalau di Selatan ini Pak Camat?
Ya, terima kasih. Tadi Bapak Camat beliau dari 3 wilayah menyampaikan masalah basah dan sedengan. Kalau yang di selatan itu untuk masalah banjir itu hanya sedikit ya, yaitu di Bendungan Setu. Itu pun tidak begitu membuat kita bermasalah. Tetapi di kami itu justru masalah-masalah sosial. Artinya ada tempat-tempat tertentu yang sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk terkait dengan minuman keras, kemudian kebut-kebutan dan sebagainya. Sehingga awal saya bertugas di Kecamatan Selatan, kalau dulu itu patroli banjir dan pengungsi karena di dinas sosial. Kalau sekarang patrolinya untuk terantip ya, kondisivitas di wilayah, sehingga kita melakukan patroli dari jam 7 sampai jam 11 malam menelusuri wilayah-wilayah garis-garis yang titik-titiknya kita tengarai tempat itu berpotensi untuk tempat kenakalan, baik itu kenakalan remaja maupun kenakalan orang-orang tua maupun lansia. Orang tua dan lansia juga ada nakalnya Ada juga. nakal. Contohnya nakalnya lansia yang pripun, Pak? Ya, ketak-ketakan kalau Kira-kira seperti itu. Jadi nakal itu mulai dari anak-anak sampai lansia, malah nakalnya di Pak Camat sih ternyata. Itu tandaan Levelnya berarti. ada level. Ada levelnya. Secara berangsur kita lakukan, tentu saja ya patrolinya gabungan dengan TNI maupun Polri. Saya kira kalau untuk patroli ya Kecamatan Lembong melakukan itu. Jadi kami menjadi hal penting sekali. Jadi Pak, di selatan itu sering masuk berita yang masalah di jalan interchange itu, ya Pak, berita di Pekalongan Info lagi-lagi ada kecelakaan di sana kayak gitu karena apa masalah kebut-kebutan itu nih Pak, ini masalah di selatan seperti itu. Baik, kalau tadi adalah tantangan dan apa yang Bapak lakukan untuk menjawab tantangan tersebut, kata Stikum ya. Sekarang kalau pertanyaan saya lebih banyak mana antara suka dan dukanya menjadi Pak Camat, kata Stikum. Terus ini jadi Pak Camat itu lebih senang, lebih banyak senangnya atau lebih banyak susahnya? Jadi kalau tadi Pak Wismo, aduh saya sampai 5 hari gak pulang, gitu itu sedih apa malah senang, kata Stikum. Gitu, Pak Wismo. Jadi, kita pada hakikatnya sebagai seorang ASN itu kan harus siap ditempatkan di mana saja. Itu prinsip yang paling utama. Kemudian yang kedua, ada satu filosofi bahwasanya cintailah tempat di mana kamu berada, ditempatkan. Sehingga alhamdulillah di dalam proses sampai dengan sekarang saya kurang lebih menjadi camat Pekalongan Utara berarti sudah 3,5 tahun kurang lebihnya, hampir 3,5 tahun. Menurut saya banyak sukanya Mbak Beni. Ya, banyak sukanya. Karena melayani masyarakat dengan ikhlas, kita bisa melihat senyum mereka. Kadang-kadang ya kita harus mendengarkan gerutu mereka, mendengarkan kesan, itu ada suatu hal yang sangat luar biasa. Itu yang mungkin tidak akan bisa didapat ketika kita adalah orang-orang yang selalu berada di belakang meja. Gitu. Banyak sukanya nih, Pak Wismo. Pak Nasir, pripun Pak Nasir? Kalau saya itu mau bilang banyak dukanya, mau saya itu jadi camat itu sudah 10 tahun. Nah, sudah di selatan. Ya apa? Ya saya itu menikmati saja, ini saja. Karena saya dalam bertugas itu dari mungkin 36 tahun masa perjalanan saya, itu mungkin 80% ada di Kejayaan. Saya sudah bisa menyelami dan menikmati. Alhamdulillah. Ya, banyak teman ya. Kemudian banyak yang memberi dukungan ya. Itu yang harus saya syukuri. Jadi saya sifatnya mensyukuri saja. Tentu saja
suka dan duka itu saling mengisi. Betul, Cik. Jadi saya tidak akan bilang bahwa jadi camat itu tidak ada dukanya, itu nonsen kan. Jadi saya kira suka duka itu saling mengisi. Itu aja. Pak Darminto? Ya, kalau saya itu kan wayang ya Mbak, terselah dalang, mau ditancap ke pinggir, mau ditancap ke di tengah, mau ditancap ke di yang paling pojok, kita siap. Ya. Monggo dalangnya mau menaruh kami ini di mana, ya kami selalu siap, karena memang yang namanya ASN sudah disampaikan Pak Camut itu Camut Utara. Itu tadi harus siap ditempatkan di mana saja. Kalau banyak sukanya atau dukanya, ya kita harus selalu menikmati apa yang ditugaskan dari atasan. Itu hal yang paling utama. Jadi kalau saya itu kan sudah mubeng juga ya. Saya di tata kota yang kita nikmati, di LH nikmati, di bagian umum saya nikmati, di sekjam dan sampai akhirnya di camat itu saya nikmati. Itu hal menurut saya hal yang paling penting untuk bisa melaksanakan tugas dimanapun. Ya, artinya kita pokoknya ditugaskan di mana saja itu harus bagaimana caranya kita bisa nyaman. Ya itu yang kenapa bisa nyaman, karena kita menikmati. Ya. Langsung sudah berapa tahun tugas Pak Camat? Kalau saya dari 2021. 4 tahun. 4 tahun. Nanti September 4 tahun. Oh, alhamdulillah. Udah di kali Pak Wisnu, nggih. Iya, udah di. Kalau seniornya tetap Pak Nasir. Tetap Pak Nasir. Tapi pernah waktu itu. Saya pernah jadi Seniornya Pak Wiwin. Saya pernah bareng saat Pak Nasir jadi camat, saya sekcam. Oh, nanti satu. Karena ini sudah terlalu lama. Sekarang istilahnya remedi. Masih dibutuhkan kembali menjadi tapi tetap menikmati ya Pak. Pak Nasir. Gitu Mbak. Masa dulu Mbak Darminto Pak Muhibin, ini Pak Muhibin. Pripun Pak, setelah dados guru, kepala sekolah, terus kan dinsos, terakhir dados Pak Camat Selatan Pak. Ini lebih enak yang mana maksudnya Pak? Kalau bicara enak-enak semua. Alhamdulillah. Nanti dari ketika beliau itu kan meskipun usia mereka junior saya, tetapi secara pengalaman sebagai camat mereka senior saya. Dan ini pandum yang saya terima dari camat saya berarti 1 tahun 3 bulan. Saya merasa nyaman di dalam tugas sebagai camat ini karena kebetulan rekan sejawatnya beliau-beliau ini orang-orang baik, sehingga kebaikan itu betul-betul menjadi penguat bagi saya. Kemudian permasalahan yang ada di Pekalongan Selatan kan tidak begitu tidak begitu krusial banget, sehingga bila ada sesuatu hal yang ada di Pekalongan Selatan ya itu kemudian menjadi pengayaan bagi saya, literasi yang tentu saja terinternalisasi. Saya ambil hikmahnya. Kedewasaan menjadi muncul ketika harus melakukan kebijakan-kebijakan untuk segala permasalahan. Tapi yang terpenting adalah bahwa kenyamanan itu muncul karena beliau sebagai camat juga saling mendukung, sehingga saya nyaman. Suka duka ya jelas, kalau duka pasti ada, tapi seperti kata senior saya dalam tanda kutip Pak Nasir, nggak ada dukanya itu aku sih. Tetapi memang di dalam perjalanannya tentu saja ketika kita berprinsip semeleh terima yang pandum, kita menikmati. Alhamdulillah teman-teman yang ada di kecamatan merupakan support tim,
sehingga ketika terjun ke masyarakat melihat berbagai permasalahan didiskusikan bersama-sama, kemudian muncul keputusan yang solutif, dan kami utamakan melakukan networking dengan berbagai pihak yang ada di selatan. Seperti itu. Baik, tadi suka duka tantangan sudah kata Sniko. Nanti sebelum yang terakhir kita akan dengarkan Bapak Ibu semuanya potensi dari wilayah Panjenengan yang membuat Pak Camat ini menjadi optimis bahwa pembangunan di Kota Pekalongan itu berhasil. Itu apa nih yang paling tahu kan Pak Camat harus itu kita mulai Pak Camat Utara Bapak Wisnu, potensinya dari utara ini. Jadi kalau dilihat dari sisi kondisi geografisnya, itu kalau Pekalongan Utara itu kan posisinya di pesisir ya. Jadi memang di sana sektor perikanan, baik itu dari sisi budidaya, kemudian juga untuk tangkapnya otomatis, kemudian juga pengelolaan ini jadi suatu hal yang luar biasa. Jadi ini menjadi satu potensi yang bisa dimanfaatkan oleh hampir semua pihak yang ada. Karena peluang lapangan kerja pada sisi sektor industri perikanan itu pun juga cukup terbuka luas. Apalagi nanti dengan adanya rencana pembangunan kembali, pembangunan pelabuhan onshore yang ada di wilayah Rakyat, itu juga menjadi satu peluang. Insya Allah kalau itu nanti bisa terwujud di dalam waktu dekat, apa yang diinginkan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk membangkitkan kejayaan Pekalongan dari sektor perikanan, insya Allah kan bisa tercapai. Karena di situ nanti akan banyak melibatkan banyak orang yang di situ mereka bisa ikut ambil bagian di dalam proses bisnis maupun proses usaha di bidang perikanan yang sangat luar biasa. Juga kalau di tempat kami, karena sudah sekian lama mereka ketemu dengan bencana seperti itu, mereka rata-rata adalah masyarakat yang tangguh terhadap bencana, sehingga mereka akan selalu bisa, saya lihat sampai dengan sekarang ini, mereka selalu adaptif terhadap kondisi lingkungan yang ada, karena adanya satu sense of belonging atau rasa ingin kembalinya itu sangat luar biasa. Mereka tidak ingin beranjak dari wilayahnya, tetapi mereka tetap di situ. Ini juga merupakan satu potensi untuk bagaimana mereka bisa berupaya ikut andil di dalam proses-proses pembangunan yang ada di wilayah. Matur Pak Camat Utara. Siap. Mohon dilanjutkan Pak Camat Barat. Potensi dan rencana pengembangan Pak di wilayah Pekalongan Barat itu kenapa? Kecamatan Pekalongan Barat seperti tadi yang kami sampaikan di depan, bahwa kami itu merupakan wilayah perkotaan dan juga pusat pemerintahan. Sudah berbentuk di sana potensi-potensi tumbuh dengan cukup menggembirakan. Seperti misalnya potensi jasa, kemudian potensi perdagangan dan juga perhotelan. Seperti bisa panjenengan Persau sendiri di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat banyak hotel, belum nanti yang tempat-tempat yang spesifik menyediakan tempat-tempat seperti misalnya untuk tempat perkawinan dan rapat dan sebagainya. Di samping itu ya SDM kita juga alhamdulillah SDM yang sangat memadai seperti tadi yang kami sampaikan. Warga kami banyak yang maksudnya lulusannya juga akademisnya cukup tinggi dan ini menjadi potensi bagi kami. Termasuk kami juga di tingkat kelurahan, ya, lembaga-lembaga kemasyarakatan kelurahan itu ternyata juga potensinya bagus-bagus. Ini dibuktikan ya, para lurah-lurah kami mendapat dukungan dari beliau-beliau mereka ini, sehingga para lurah itu bisa menjalankan tugasnya di kelurahan dengan baik karena dukungan daripada mereka. Sudah berarti tentu ini potensi yang cukup luar biasa yang harus kita akui juga, termasuk generasi mudanya seperti itu. Sehingga karena memang kita selalu berikan ruang pada mereka untuk bisa berkembang, termasuk anak dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu kalau potensi bagus, sebenarnya masih banyak lagi, tapi
tidak bisa saya sebut di sini. Bisa sampai bulan depan ya Pak untuk mengulik potensi yang ada di Pekalongan Barat. Itu luar biasa. Hotel berjejer-jejer, terus Pak pusat perbelanjaan juga banyak di Kecamatan Pekalongan Barat. Oke, mungkin agak sama dengan yang di timur. Pripun iki Pak Gandino? Ya, kalau di timur coe nek koyo zaman biyen pimpinan wilayah itu di story peti. Coe timur paling sugih. Masya Allah, gitu Pak. Terus terang di timur ini kan ya hotel banyak. Oke. Pasar terbesar di wilayah timur, pasar Seteling, ya. Ada mall, ada Matahari, Jogja Mall, dan lain sebagainya itu ada di wilayah timur, termasuk diantaranya kalau timur terkait dengan pertanian juga masih banyak, ya, masih banyak yang produktif, ya. Termasuk ada juga di wilayah Stono ini ada sapi, peternakan sapi. Nah ini kan potensi-potensi yang ada di wilayah timur, termasuk diantaranya untuk pengembangan ke depan. Ya ini di Kalibaros nantinya akan ada kolam renang. Itu ada ya nanti insya Allah letaknya di belakang Kelurahan Kalibaros. Ya, di belakang Puskesmas Sokorejo. Itu ada kolam renang yang tadinya mungkin di wilayah barat, tapi karena sana luasnya ya, dari segi luasan itu sudah kolam renangnya. Oh iya. Bisa tetap luasan barat. Iya. Termasuk diantaranya hotel juga nanti rencana akan ada penambahan pembangunan di sebelah Matahari itu nanti rencananya juga akan dibuat hotel kalau nggak salah namanya Swiss Berry. Oh, Swiss Berry. Kemudian di sebelah jembatan Kalibanger, sebelah sisi barat selatan. Ya, sisi barat selatan itu juga nanti ada pendirian hotel juga. Saya kok lupa namanya, tapi rencana di situ itu sudah pernah dipaparkan lah rencana untuk pembangunan hotel. Berarti mungkin soal rumah geser-geser. Tadi itu gratisan malam ini khas hotel terus Berwarna Dupan Dupan sih. Nah, di situ ya itu potensi antara potensi yang ada di wilayah timur, termasuk ini kayak grosir juga di wilayah timur ini. Jadi kalau untuk wilayah timur itu insya Allah ya untuk potensinya itu lengkap, termasuk diantaranya pabrik-pabrik juga. Betul, Pak. Ya industri lah, industri. Dan pusat kuliner terbaru ya Pak, yang di Pendopo itu kan baru yang di ya. alun-alun juga ya, baru, walaupun memang itu masuk retribusinya kalau tidak salah di kabupaten. Di kabupaten, karena memang itu masih kabupaten, punya kabupaten Pendopo itu kan gitu. Tetapi yang paling tidak bisa mendukung di kabupaten. Rencana penataan parkir yang ada di alun-alun ini nanti masuk semua, masuk ke arena Pendopo itu juga ya. Jadi kemudian pedagang-pedagang juga nantinya akan ditata masuk semua. Mungkin itu yang di wilayah timur. Kalau tadi disampaikan Pak Cabar ini kok di sebut GKB itu tekan asar, adalah asar meh di sebelah. Iya, gitu kayak ini. Jadi luar biasa.
sekali ternyata banyak informasi Bapak Ibu tentang potensi-potensi rencana pengembangan di 3 kecamatan tadi. Nah sekarang kalau di Pekalongan Selatan Bapak, ini potensi yang luar biasa dan rencana pengembangannya bagaimana dulu Pak Camat? Ya, untuk Pekalongan Selatan wilayah selatan kami bagi 2, selatan sebelah barat dan selatan sebelah timur. Kalau yang sebelah barat itu banyak home industry, terutama produsen batik. Itu sudah lebih mandiri, bahkan sekarang mereka sudah menggunakan marketing IT ya, jadi ada online, ada menggunakan teknologi informasi. Kemudian untuk yang sebelah timur itu saya simpulkan bahwa industri pakan ternak, kemudian pertanian itu masih dominan, sehingga kalau tadi pagi saya fasilitasi pertemuan pengusaha ternak dengan lembaga keuangan yang ada di Kota Pekalongan yang pusatnya di Semarang, itu yaitu usaha susu kambing. Jadi kambing yang ada yang mereka punya kemudian diolah, susunya kemudian dijual di seluruh Kota Pekalongan. Hasilnya ternyata cukup lumayan. Nah, ini akan kita kembangkan, yaitu mempersatukan para peternak-peternak kambing untuk role model seperti yang dilakukan oleh Umam Puskam itu. Ini sesuatu yang bisa meningkatkan perekonomian para peternak kambing. Kemudian untuk yang usaha-usaha lain yang merata di seluruh wilayah Pekalongan Selatan adalah usaha snack ya. Snack kering, kue-kue kering itu diruli, terus di daerah ini keripik tahu, keripik tempe dan seterusnya, bahkan ada es krim terbuat dari tempe dan seterusnya. Kita akan upayakan bekerjasama dengan pihak-pihak yang bisa membuat shop yang lewatnya online juga, sehingga itu nanti akan kita kembangkan menjadi sesuatu yang aksesibel ya, artinya mudah diakses. Kemudian kemarin sudah kita dengan lembaga berindustri dari Dinas Industri Tenaga Kerja yang ada di provinsi, pelatihan membuat packaging hasil mereka. Itu kira-kira, jadi saya berpendapat kalau Selatan akan dikembangkan dengan usaha-usaha menengah UMKM itu, sehingga kesimpulannya dari keempat kecamatan ini disatukan, itu akan membangun Kota Pekalongan menjadi kota Pekalongan yang lebih sejahtera, lebih maju dan baldatun thayyibatun urban ghafur. Amin. Karena kalau tadi kita simak, ternyata di Kota Pekalongan itu potensinya masih sangat banyak sekali, mulai dari sektor perikanan, kemudian sektor perindustrian, kemudian ada pertanian, gitu, masih banyak nih Pak, itu perkebunan, peternakan kayak gitu. Jadi masih sangat potensial sekali Kota Pekalongan, walaupun dengan luas wilayah 45,5 km persegi kayak gitu. Dalam waktu 15 menit itu bisa sampai dari ujung ke ujung kayak gitu, tapi ternyata potensinya luar biasa, sehingga kita bisa optimis, kita bisa semakin maju menuju baldatun thayyibatun walaupun ghafur dari Pak Ibu. Oke, terakhir Bapak-bapak camat, harapan untuk wilayah Panjenengan menuju Kota Pekalongan yang lebih baik. Atas niku closing statement sih, atas niku mungkin dari Pak Camat Pekalongan Utara. Ya, terima kasih Mbak Peggy. Jadi kami mengharapkan kepada masyarakat Kota Pekalongan, cintai kotamu, rawat kotamu, karena kamu akan tinggal insya Allah selama masih hidup ada di situ. Karena kalau bukan kita semua yang melakukan itu, siapa lagi? Zih, Natarun, Pak, tepuk tangan boleh? Kemudian Pak Nasir, monggo Pak Nasir. Harapan kami di wilayah Kecamatan Ampara, yang pertama, tentu kami ingin bebas dari banjir. Itu mudah-mudahan nanti ada program pemerintah dari pusat
pusat seperti yang dilakukan untuk menangani kali kali loji, sehingga kami bisa fokus. Kemudian yang kedua, kami punya keinginan bahwa di Kecamatan Barat itu nanti tumbuh yang namanya wisata lokal. Kali ini sudah ada Kampung Batik Sindo, Kampung Batik Kauman. Nanti mungkin ada kami berharap tumbuh destinasi wisata lokal. Seperti misalnya kok kampung wisata inovator, ya. Karena warga kami juga kemarin itu pada lomba-lomba inovasi itu, ya, TTG kemarin sudah ada lulusan SD mampu buat mesin batik digital. Dan mungkin nanti ada kampung-kampung lain sebagai destinasi wisata. Kemudian secara umum kami berharap kepada masyarakat Kecamatan Kauman Barat, mari kita meletakkan diri kita menjadi individu sebagai solusi sebuah masalah, ya. Bukan menjadi bagian daripada suatu masalah. Seperti itu, ya. Tapi mengajak dengan seperan kecil apapun, jadikan diri kita menjadi solusi dari sebuah masalah. Ya, saya mungkin singkat saja untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Timur. Kami berharap untuk kita bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing, baik itu kebersihan, keamanan, agar lingkungan kita terkendali. Itu akan mendukung semuanya, mendukung termasuk kemajuan Kota Pekalongan. Mungkin itu, terima kasih. Ya, pada intinya kita sebagai warga masyarakat mencintai daerah sendiri adalah jembatan menuju cinta kepada Indonesia. Maka untuk membangun Nusantara, modalnya adalah diantaranya mencintai Kota Pekalongan, mencintai wilayah Pekalongan Selatan. Insya Allah itu bagian dari mencintai Indonesia tercinta ini. NKRI harga mati. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, demikianlah tadi obrolan yang sangat menarik sekali tentang bagaimana Kota Pekalongan di mata Bapak Camat dan kiat-kiatnya dalam mengembangkan wilayah masing-masing, dan semoga nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu pemirsa podcast Kidulane, dan nanti bisa kita kembali bersama beliau-beliau di lain kesempatan. Kami ucapkan terima kasih Pak Camat rawuhnya di podcast Kidulane. Sampai jumpa di lain kesempatan. Podcast Kidulane Sapore. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.